Pandemi Corona COVID-19 mengubah banyak banget aspek kehidupan kita, mulai dari kenalan dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, beraktivitas secara online, dan juga lain sebagainya. Semua ini demi memastikan kita semua hidup sehat, dan podcast ini juga membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips sederhana, termasuk soal cara bersenang-senang dan menikmati hiburan. Halo, kita ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona. Saya Ines Nirmala, kali ini kita ngebahas topik seputar siasat seniman bertransformasi di tengah pandemi. Dan sekarang saya sudah bersama Maria Trisulistiani, seniman dan juga founder Peppermoon Puppet Theater. Halo, Mbak Ria. Halo, hai Mbak Ines. Halo teman-teman semua. Hai, selamat datang di podcast Live in the Time of Corona. Terima kasih sudah mengundang ya. Senang Iya, sekali. seneng banget deh Mbak Ria bisa bergabung dan kita ini ngomongin seputar COVID-19 yang pastinya Mbak Ria sebagai seorang seniman yang biasanya touring ke berbagai belahan dunia gitu ya. Ini pasti bikin dampak yang besar juga ya sama show Ya. dari Peppermoon Puppet Theater ini. Kayak Mm-mm. gimana sih Mbak dampaknya COVID-19 ini sama kehidupanmu sebagai seorang seniman? Menarik ya, menarik sekali benda tidak berwujud ini mengubah banyak hal di dunia gitu. Cuman jadi aku mau cerita sedikit. Jadi waktu bulan Februari kemarin kebetulan kami Peppermoon itu sempat pentas di Jepang, Mbak gitu. Jadi bulan Februari akhir kami baru balik Maret awal. Itu tuh di Jepang sudah mulai banyak acara besar itu mulai dibatalkan. Terus semua penonton yang datang waktu itu ke pentas Peppermoon pakai masker. Jadi kami berangkat kan COVID-19 belum sampai di Indonesia dengan sebegitu hebohnya ya waktu itu. Jadi waktu kami pulang ya thanks God kami pulang tepat waktu, jadi nggak pakai karantina waktu itu masih open aja. Terus kami karantina mandiri di rumah selama 2 minggu. Jadi itu adalah tur terakhir yang kami lakukan di awal Maret gitu, tepat sebelum banyak negara di lockdown. Nah, harusnya tahun ini memang Peppermoon itu banyak sekali tur. Jadi kalau aku kasih istilah tuh kalender kami tuh udah warna-warni gitu. Di akhir tahun kemarin tuh 2020 full color gitu. Tiba-tiba sekarang putih semua. Jadi ya gitu tiba-tiba kami jadi harus melakukan ya maksudnya kerasanya sih sedikit-sedikit karena gini. Waktu kami pulang dari Jepang, oke, masih tur ya ke Jepang. Teman-teman di sini lagi ngerjain satu proyek besar yang harusnya kami berangkat ke Belanda dan semua set dan props itu mau dikirim duluan di shipping tuh di bulan Maret kalau nggak salah. Nah jadi di bulan Maret tuh adalah bulan yang penuh dengan ketidakpastian kayak di Belanda iya atau nggak, jadi apa nggak, kami mau ngirim atau nggak gitu. Sampai akhirnya kami memutuskan kayak kita nggak berani untuk traveling ke luar negeri tahun ini, jadi kami drop project itu gitu. Dan ini kita juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan kita bisa bebas keluar negeri lagi gitu ya. Iya benar banget. Jadi memang sekarang mungkin yang jadi menarik adalah kami waktu itu begitu kita tahu bahwa tanggalannya jadi putih semua, kan Peppermoon itu cuma berlima ya. Jadi kami orangnya sedikit sekali memang di Peppermoon itu. Jadi cukup beruntung karena kemudian koordinasinya nggak perlu kebanyakan dan tidak ada hal-hal yang maksudnya signifikan kayak aku membayangkan beberapa usaha atau apapun yang berjumlah banyak orang itu kan impact-nya luar biasa ya. Nah, ketika kami berlima nih, kita gimana caranya, kita mau ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, yang jadi menarik mungkin karena kami base-nya di Jogja. Di Jogja tuh udah sering banget kena bencana gitu. Kena gempa tuh, kena Merapi, kena gempa sebulan setelah bikin Peppermoon, kami kena gempa yang gede sekali di tahun 2006 gitu. Jadi, otomatis ketika ini terjadi, kita langsung mempertanyakan, kita bisa berbuat apa ya sebagai seniman gitu. Jadi memang menyikapinya agak-agak kayak kena bencana alam. Berasa nggak terlalu signifikan karena udah signifikan belajar. Sebenarnya signifikan. Cuman kemudian kayaknya teman-teman di Jogja juga punya reaksi yang langsung begitu gitu loh Mbak. Aku pikir ini terjadi di banyak lini sih, terutama di kalangan teman-teman semuanya ya, menurutku masyarakatnya juga begitu, seniman juga begitu gitu. Jadi langsungnya kita bisa berbuat apa ya? Semua orang aman nggak ya? Teman-teman kita bisa makan nggak ya? Itu langsung otomatis gitu. Jadi bukan yang dipikirin udah nggak diri sendiri gitu. Nah ini yang jadi menarik sebenarnya. Kemudian banyak langkah yang kami ambil itu tuh karena kami berhitung
kira-kira kita bisa bantu apa? Kira-kira kita bisa berbuat apa sebagai seniman gitu. Wah, mantap. Aman. Memang kayak Mbak Ria bilang tadi, sektor seni ini kena dampak yang tadinya udah full color kalender selama tahun 2020, setelah ada pengumuman COVID-19, kalender putih semua. Banyak juga pelaku seni yang lain nggak bisa tampil atau kehilangan job, kehilangan panggilan buat manggung. Tapi itu semua nggak langsung berhenti kan, karena sekarang banyak juga konser nyanyi yang diselenggarakan online, terus juga pertunjukan-pertunjukan ada juga yang pentasnya online nih. Kalau Peppermint Puppet Theater juga ikut bertransformasi ya, karena baru-baru ini Ya. bikin sebuah pertunjukan online, A Bucket of Beatles. Yes, ini udah ditayangin tanggal 1 dan 2 Agustus ya Mbak ya. Ini buat yang ketinggalan gitu, pengen nonton lagi, bakal ada lagi nggak sih Mbak ditayangin? Semoga segera ya. Kami kebetulan akan perform di salah satu festival yang ada di Jogja, namanya Sumonar. Ini video mapping dan light festival sebenarnya. Peppermoon akan mengambil bagian untuk perform tanggal 12 Agustus. Oh gitu. Ini bakal online juga ya, Sumonar Ya, ini ya? pastinya. Ya. Oh, Sumonarnya sudah jalan online sih. Wah, Gitu. keren deh. Terus Tapi sih maksudnya banyak orang kayak cari ini ya, bikin format baru ya Mbak. iya, ini dia yang bikin kita makin sadar akan kemajuan teknologi sebenarnya ya. Iya, excited. Karena banyak eksperimen-eksperimen baru sebenarnya. Iya, dan kalau ngobrol juga seputar karya terbarunya Peppermoon Puppet Theater ini di tengah perkembangan dunia digital yang sekarang kita nggak nyelenggarain konser, kita nggak usah kemana-mana deh, kita bisa bikin konser dari rumah. Termasuk Pak Peppermoon juga ya Mbak ya, kemarin kan udah menyelenggarakan secara Bucket of Beatles ya. online. Iya, Bucket of Beatles. Yang ceritanya juga katanya sih dibikin oleh seorang anak usia 5 tahun. Betul sekali. Anakmu keren banget ya Mbak, udah bisa bikin ide sebuah pementasan loh. Aduh, itu semoga tidak dianggap mempekerjakan anak di bawah umur ya. Mudah-mudahan gitu ya. Enggak sih, tapi sebenarnya ini adalah bentuk, ya memang betul, karya Bucket of Beatles itu memang karya yang terinspirasi dari cerita seorang anak berusia 5 tahun. Tapi sebenarnya ini di satu titik untuk ngelihat gambar lebih besarnya lagi kenapa cerita ini yang dipilih. Sebenarnya sesimpel gini sih Mbak, banyak teman-teman seniman yang ada banyak layer sebenarnya. Pertama, saya punya banyak teman seniman yang setelah mereka punya anak, mereka menganggap mereka jadi lebih sulit untuk bikin karya. Merasa prioritas hidupnya sudah berubah gitu. Nah, sedangkan menurut kami gitu yang ada di Peppermoon, karena yang semua sudah berkeluarga, kebetulan ada 4 yang dari 5 orang ada 4 yang sudah punya anak gitu. Jadi karena gini ya, jadi seniman itu kan keseharian hidupnya nggak mungkin bisa dipisahkan Mbak gitu loh. Jadi beda mungkin sama auditor bank atau manajer kantor apa gitu, itu kan jadi sangat berbeda ya proses kerjanya gitu. Kalau jadi seniman tuh memang proses keseharian itu akan mempengaruhi karyamu mau nggak mau. Jadi ketika ada seorang anak hadir, kami berpikir bagaimana ini adalah satu kekayaan proses kreatif yang luar biasa sebenarnya gitu. Alih-alih menjadikannya penghalang gitu kan, atau prioritas utama yang kemudian akan menutupi caramu berkarya, ini mungkin ada nggak sih cara lain untuk kemudian memang ini menjadi satu bentuk kekayaan lain gitu. Ceritanya dia, gambar-gambarnya dia itu kemudian kami proses lagi dan itu sangat menarik sekali ternyata. Memang it has its own beauty gitu loh jadinya. Wah, mantep banget ya. Tapi nyelenggarain performance secara online beda nggak sih sama nyelenggarain yang offline gitu, beneran ada panggungnya gitu? Ribet-ribetnya beda nggak tuh Mbak? Sebenarnya gini, kalau di Bucket of Beatles kemarin, karena kami memang bikin setnya tetap malah lebih brutal sih kalau menurutku ya, karena kalau biasanya kami perform live itu kan kita biasanya desain dari awal itu karya itu harus bisa touring ke mana-mana. Jadi semua set harus bisa knockdown dan masuk koper. Jadi semua sistem itu tuh memang artistiknya berbeda lah. Nah yang kemarin itu tuh kayak karena kita ini dipol-polin semua. Terus yang pertama kita punya komitmen kita nggak bakalan beli material apapun kali ini. Jadi kita cuma pakai material yang ada di sekitar kita. Kebetulan Peppermoon itu tuh studionya di tengah hutan kecil.
Jadi kami punya banyak banget, ada ranting-ranting, apa daun-daun. Nah itu kalau kita tur ke luar negeri itu nggak mungkin ke bawah dong, nggak mungkin kita bikin set pakai Iya. pohon kan gitu Iya loh. bener. Pohon kering. Jadi akhirnya itu yang kami pakai. Jadi justru apa yang kami pikir tidak mungkin dilakukan dengan performance live, itu yang kemudian kami hadirkan di karya yang terbaru kemarin gitu. Kalau Wah. ribetnya ya dua-duanya punya keribetan masing-masing, punya tingkat stres yang masing-masing. Aku pikir nggak bisa dibandingin juga gitu. Dan pilihan untuk kemudian kemarin memilih Pacar Merah sebagai partner kami dengan pakai formatnya Google Meet kan kemarin gitu. Itu juga karena kami ingin menjaga interaktivitas. Keintiman itu tetap bisa terjalin dengan penonton gitu. Oh gitu. Nah kalau penontonnya sendiri lewat online, gimana nih kalau ngelihat antusiasmenya? Kalau offline gitu kan kita bisa ngelihat penonton yang Ya, penonton tepuk ya, tangan. ya, Kalau ya. offline gimana nih melihat Ya, antusiasme penonton? sebenarnya gini, yang jadi menarik adalah mulai dari penjual, karena tiketnya kebetulan dijual ya Mbak. Kemarin kami nggak pentas gratis, jadi memang dengan sistem tiketing, ada yang tiket reguler, orang beli tiket dengan uang, atau sistem barter. Jadi untuk mereka yang keberatan membeli dengan uang seharga sekian, mereka bisa barter dengan apapun yang mereka punya, dan mereka mau gitu. Nah, itu di luar dugaan, karena banyak banget pertunjukan online selama ini, mungkin banyaknya kan gratis ya. Di luar dugaan dalam 3 hari semua tiketnya terjual habis dan dibeli oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi nggak cuma dari Indonesia doang. Di Indonesia aja itu tuh juga dari pulau-pulau lain di luar Jawa. Jadi kami melihat bahwa ini adalah satu bentuk potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh pertunjukan online sebenarnya. Karena it's borderless. Tidak ada batasan. Kita nggak perlu tiket kereta atau tiket pesawat untuk bisa nonton satu pertunjukan kan gitu. Nah ini yang menurutku ini jadi excited sekali gitu, menarik sekali. Jadi penontonnya dari mana-mana dan diskusinya, karena kami bikin live backstage tour kan setelah pementasan. Jadi orang-orang tuh stay sampai selesai, mereka nanya, mereka ngobrol, itu seru banget sih, seru banget. Jadi kelihatan excitementnya, pertanyaan-pertanyaannya gitu, itu tetap kami buka, makanya kami memilih format seperti kemarin supaya kami tetap bisa bertemu dengan penonton. Wah setuju sih ya kalau bikin pertunjukan online itu borderless. Semua Yes, orang bisa datang, bisa. bisa melihat Semua pertunjukannya. umur pula. Kalau yang ini kemarin karena kami bikin untuk family kan, maksudnya all ages bisa nonton. Jadi mereka bisa sambil nyuapin anaknya mau ngomong apa, mau protes, mau nanya sepanjang pementasan. Bisa gitu. Itu kan satu hal yang kalau kita di ruang pertunjukan live pasti dia berisik banget sih, ini tangga sebelah gitu kan ya. Iya benar. Aku pikir ini adalah medium yang sangat demokratis. Jadi semua orang tiba-tiba bisa duduk di kursi terdepan gitu. Mereka bisa makan popcorn sambil atau makan mie rebus gitu bisa gitu kan. Aku pikir ini menarik sekali sih. Medium ini jadi cukup menarik menurut aku ya. Yes, karena pandemi ini jadi kita memikirkan terobosan baru di Iya. tengah tantangan pandemi ini ya Mbak ya. Tapi Benar-benar. juga banyak orang yang bilang di masa pandemi ini tantangannya adalah segi ekonomi yang berasa banget, Ya, terutama juga ya. buat teman-teman seniman. Nah tadi Mbak Ria juga sempat bilang gimana caranya bisa bantuin teman-teman seniman nih, mikirin juga bagaimana keberlangsungan mereka. Nah dari Peppermoon sendiri, apa sih yang dilakukan buat sesama teman-teman seniman? Sebenarnya kalau kita kan percaya gini ya, kalau kita naik pesawat itu kan kita harus pakai tabung oksigen dulu baru nolongin orang lain sebenarnya. Jadi di saat yang bersamaan itu juga yang kami lakukan ketika kemarin kami bikin karya dan kami berupaya karya ini bisa diapresiasi oleh orang lain dan hasil dari apresiasi itu kemudian bisa untuk running apa yang terjadi di dalam, kan sebenarnya gitu. Atau orang-orang yang bekerja di dalamnya lah. Itu cara nomor 1 sebenarnya. Jadi yuk kita bisa bikin apa supaya roda ekonomi kita tetap bisa berjalan, kan seperti itu. Itu yang pertama. Makanya kenapa kemarin sistemnya kami bilang ini bukan donasi, ini tiketing. Karena nggak ada bedanya menurut kami, bikin bakso sama bikin pertunjukan itu nggak ada bedanya. Nggak ada yang levelnya lebih tinggi, itu sama menurut kami gitu. Jadi ya disikapi begitu, orang nonton pementasan itu ya effort seniman itu juga sama besarnya dengan orang masak makanan enak loh gitu. Jadi memang enggak nonton seni gratis itu tuh ya kamu menghilangkan penghargaan atas upaya apa yang dilakukan oleh pelakunya. Kalau aku sih selalu berpikir begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin juga kami sempat bikin workshop virtual untuk teman-teman seniman teater boneka yang lain. Jadi
supaya mereka juga kebayang kalau kita mempresentasikan karya ini dalam bentuk virtual tuh gimana sih gitu. Karena Peppermoon melakukannya 2 kali. Yang kemarin A Bucket of Beatles sama yang Storyteller yang kami pakai WhatsApp group pakai WhatsApp nontonnya. Jadi bahkan ya gitu, dicoba aja mediumnya gitu. Wah, iya. Kalau Lewat WhatsApp, gitu ya, lewat WhatsApp grup itu menarik banget loh. Aku dapat bukan grup, WhatsApp aja, bukan grup. WhatsApp aja ya. Ini lewat WhatsApp ya Mbak ya. Ini Ya. Katanya bocorannya itu jadi para penonton bisa mesen cerita dengan ngasih tema kata, kemudian kata-kata betul. itu dijahit jadi cerita. Betul sekali. Itu terjadi sebelum itu awal banget Mbak. Jadi itu malah awal-awal banget itu awal-awal April apa ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kami berpikir apa yang bisa kita lakukan ya gitu ketika semua orang di rumah terus mungkin mereka butuh sesuatu untuk cheer them up gitu atau kami selalu percaya kalau energi positif itu adalah imunitas nomor 1 gitu. Jadi dan tugas seni ada di situ sebenarnya untuk menjaga energi positif itu tuh juga sekarang tugas seni gitu. Atau potensi dari seni menurut aku. Nah, akhirnya waktu itu kita berpikir, yuk kita memang punya project Storyteller ini udah lama banget, tapi gimana caranya ketika kita mengganti mediumnya dari live jadi digital gitu kan. Ya benar, tadi kita bikin publikasi orang beli tiket, 1 tiket itu mereka bisa kasih 1 tema gitu. So, nanti kami akan jahit 3-4 tema untuk dijadikan satu bentuk pementasan kecil, pendek. Kami rekam, hasil rekamannya kita kirim lewat WhatsApp. Wah, menarik banget ya. Bayangin banyak banget, Mbak. Waduh, bikin pentasnya sampai jadi berapa banyak itu cerita yang masuk dari ada 219 tema kalau nggak salah yang masuk. Wah, dijadiin cerita lumayan panjang ya. Lumayan, banyak ya, dan pendek-pendek. Tapi asiknya karena kemudian lagi-lagi itu borderless. Kamu nggak perlu internet yang terlalu tinggi untuk menikmati sebuah pertunjukan pendek dari Peppermoon misalnya. Dan kamu bisa request temamu sendiri. Ada yang minta dibikinin untuk hadiah kakaknya. Ada yang, itu lucu-lucu banget sih. Maksudnya. Oh, gitu. Seru. Ada cerita yang didedikasikan buat orang lain juga ya di situ ya. Ya, betul. Jadi ada yang menyikapi itu seperti ingin memberi hadiah. Itu juga ada. Iya, tapi Mbak, kamu sendiri sebagai seniman di tengah pandemi ini, walaupun banyak jadwal yang di-cancel, ngerasa perlu nggak sih buat, gue harus tetap produktif nih selama di rumah aja gitu? Nah, masalah itu nggak muncul sebagai keharusan, itu tuh muncul begitu saja. Jadi tiba-tiba kalau, mungkin gini, masa pandemi ini ada efeknya beda-beda buat banyak orang ya Mbak. Ada yang ngedrop banget, ada yang nggak bisa ngelihat jalan terang di depan sama sekali. Itu juga aku menemukan orang-orang dengan efek seperti itu. Ada yang memang kolaps habis bener-bener karena memang kondisi eksternal dia memang hancur gitu misalnya. Tapi ada juga yang kayak gas-gasan kayak nggak punya udel gitu. Nah kayaknya aku yang terakhir. Jadi gas aku dan teman-teman Peppermoon itu kok ya kebetulan kayak kita tuh ngelihat, mungkin karena selama ini kami sering pergi-pergi kan, dan ketika dikasih kesempatan lama di rumah itu kayak idenya malah mencelat itu loh, yang kayak bikin itu gitu. Jadi bahkan bersama temen kayak bikin apa ya, oh kamu bisa bikin ini, kita bikin ini yuk gitu. Jadi ya gitu, jadi macam-macam gitu, idenya jadi banyak banget, dan itu bukan karena keharusan tapi otomatis keluar sendiri banyak ide-ide untuk pementasan selanjutnya. Ya sebenarnya lebih karena ini Mbak Ines, mungkin juga karena aku pikir bahkan mungkin ekonomi tidak dihitung nomor 1 gitu. Jadi memang sekarang kayaknya banyak potensi kreatif bermunculan itu tuh karena kayak kita tiba-tiba punya kesempatan untuk tidak diburu-buru waktu, untuk tidak ada target apapun. Jadi justru karena itu, kemudian ini tuh kayak, oh kita bisa bikin apa ya, waktunya berarti bisa lama, prosesnya bisa begini. Jadi punya, ada gitu-gitu itu muncul juga kalau buat aku. Bener banget tuh Mbak ya. Tapi kalau dari Peppermoon sendiri ada kreativitas lain nggak yang udah disiapin ke depannya setelah ini? Kami bulan Oktober nih punya satu festival teater boneka internasional, namanya Pesta Boneka gitu, dan ini bentuknya akan tentu saja akan berubah format dari yang tadinya live bikin di desa, didatangi ribuan orang, ini semua akan jadi formatnya digital atau virtual. Jadi ya kami sedang menyiapkan itu sih sekarang gitu. Dan tentu ada banyak banget project-project di depan yang so excited to make it. Wah, dan nggak semuanya tentang boneka, ada tentang tanaman juga ya Mbak Ria ya. Aku lagi berada di kedai kebun, ini satu art space di Jogja yang tuh di bawah sana. Nah kami lagi nyiapin
aku lagi membantu teman-teman di Kedai Kebun untuk menyiapkan format baru dari restoran mereka dan space ini. Jadi ada toko tanamannya. Wah, keren banget deh ya. Dan Mbak Ria, boleh dong dibagi 3 tips untuk teman-teman dan juga untuk para seniman yang lagi ngedengerin podcast kita buat bisa terus kreatif di masa pandemi. Oh, 3 ya? Banyak ya tipsnya. Aduh, apa ya, Mbak? Mungkin ya. Yang pertama, aku pikir itu tadi sih aku udah sebut ya. Maksudnya banyak orang di dunia ini masih membutuhkan energi positif. Jadi jangan habiskan waktumu untuk menyebarkan energi negatif. Itu yang pertama. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan paling deket lah gitu, sama siapapun ya sebenarnya, sama seniman juga gitu. Terus yang kedua, lihat potensi terdekat. Jadi jangan jalan sendirian. Ini bukan saatnya untuk kita senggol-senggolan dan saling menjatuhkan orang lain, tapi ini adalah saatnya di mana kita memang butuh bergandengan dan jalan sama-sama. Ya, dan yang ketiga, aku pikir itu semua akan ada efeknya kok ke depan gitu. Kita nggak pernah tahu memang hasilnya apa, kapan, gimana, tapi aku pikir kalau sesuatu dimulai dengan niat baik, pasti hasilnya akan jadi baik. Wah, betul banget ya. Dan ini memang benar saatnya untuk kita bergandengan tangan buat mengerjakan sesuatu yang demi kebaikan bersama juga. Betul sekali. Oke, Mbak Ria, thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast Live in the Time of Corona. Dengan senang hati Mbak Ines, terima kasih banyak sudah mengundang ya KBR ya. Iya, semoga juga sukses untuk semua rencana yang dipersiapkan ke depannya. Kalian juga, betul, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sukses terus buat Peppermoon Puppet Theater. Terima kasih, dadah. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.